Jadi kita istikharah kepada Allah, ya Allah, ini saya tuh bingung dari pilihan ini tuh. Itu memang ada orang yang kemudian dikasih mimpi. Tapi ada juga yang nggak mimpi-mimpi. Itu berarti nggak dapat jawabannya Pak Ustadz atau Bukan. harus istikharah Bukan nggak lagi? dapat jawaban. Mimpi itu terkadang juga satu gangguan atau godaan dari setan. Istikharah itu ada dua hal. Ada istikharah talabul khiyar, ada istikharah talabul khair. Jadi yang pertama talabul khiyar itu meminta pilihan. Jadi kita istikharah kepada Allah, ya Allah, ini saya tuh bingung dari pilihan ini tuh. Mau A, mau B, mau sekolah di sini, mau sekolah di situ, mau ini, mau itu, mau jodoh. Ini ada dua yang istikharahin saya itu meminta pilihan kepada Allah. Yang kedua, talabul khair itu meminta kebaikan kepada Allah. Ya Allah, ini saya mau putusin yang ini ya Allah. Memohon kebaikan atas putusan saya ya Allah. Nah, kalau kita lihat jadi ada dua perbedaan kan? Yang satu minta ya udah Allah yang milih dah. Yang satu lagi gimana caranya ya gitu kan? Saya pengennya ini minta kebaikan dah dari pilihan saya kan gitu. Kedua-duanya baik tentu. Tapi kalau kita lihat Rasulullah SAW itu setiap hari istikharah. Tiap malam istikharah beliau. Tetapi yang mana? Lebih ke yang kedua. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu selalu memohon kepada Allah bahwa setiap keputusannya, setiap bahkan kejapan matanya itu dalam bimbingan Allah. Nah, jadi kalau kita pahami ayat yang lain ya, fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Surat Al-Nasrah tuh. Ya. Kita bersungguh-sungguh di dalam sebuah urusan, tetapi kita memohon segala sesuatunya itu hanya kepada Allah, dibalikin ke Allah. Jadi Allah lah yang punya otoritas sukses apa enggaknya, bagus apa enggaknya dan lain-lain. Kita mah otoritasnya cuman bisa apa? Bisa usaha. Nah, makanya kalau kita pahami istikharah yang keduanya tadi, yang meminta kebaikannya tadilah yang paling tepat. Kita usaha dong milih, betul nggak? Ya masa kita ada dua yang modusin, udahlah, kan nggak mungkin kan? Tapi kita usaha kan, kita klarifikasi, kita tabayun. Ini istikharah modus, ini istikharah yang seperti apa? Bisa aja semua orang ngomong istikharah, betul nggak? Iya betul, kan kita nggak tahu. Tanya dulu tuh, dia tahu nggak Istikharah itu apa? Makanya kita kan harus usaha. Kita harus kemudian melakukan upaya dan kemudian ketika memilih, kita memohon kebaikan tadi. Makanya talabul khair itu meminta kebaikan kepada Allah dengan istikharah itu agar supaya pilihan kita itu menjadi pilihan yang baik. Gitu. Nah, itulah yang dilakukan. Seperti misalnya para imam misalnya. Kayak Imam Bukhari itu ya. Bukhari itu yang menuliskan hadis ya. Kitab Jami'nya Bukhari itu selalu sebelum menuliskan hadis itu selalu istikharah. Memohon kebaikan kepada Allah terhadap apa-apa yang kemudian dikerjakannya. Makanya kalau misalnya kita lihat itu ada doa ya. Ini mungkin semua bisa pahami. Doanya Rasulullah tuh keren banget. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits asli lisani kul hutakilni ila nafsi tarfata'il hadim minan nas. Ya Allah, Kau yang menghidupkan saya ya Allah, Engkau yang ngurusin saya. Dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Itu perbaiki kehidupanku, perbaiki kehidupan kami. Dan jangan Kau biarkan kami dengan ujian kami walau sekejap mata pun. Wah, kan pilihan itu kan ujian. Iya, Jangan Kau biarkan kami dengan ujian kami walau sekejap mata pun. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, makanya istikharah Rasulullah itulah talabul khair atau meminta kebaikan terhadap upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berarti bukan dua ya Pak Ustadz? Ada dua, tanya dulu. Kayaknya dimodusin. Kalau istikharah itu kita misalkan minta petunjuk dari Allah itu dikasih lihat itu dari apa ya Ustadz? Apakah kalau saya kan tahunya mimpi nih Ustadz. Itu dia. Pernah istikharah nggak? Belum Ustadz. Nah, dengar doang Ustadz. Jadinya konon katanya kan gitu. Konon katanya itu begini, cobain dulu. Kan istikharah itu yang tadi, dua hal tadi.
Apa benar semua orang istikharah dikasih mimpi? Ya. Iya. Coba tanya. Nah, Allah akan menunjukkan itu memang ada orang yang kemudian dikasih mimpi. Iya. Tapi ada juga yang nggak mimpi-mimpi. Itu berarti nggak dapat jawabannya Pak Ustadz atau Bukan. harus istighfar Bukan nggak lagi? dapat jawaban. Tapi permasalahannya jawaban itu yang tadi. Bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk menentukan pilihan. Nah, ketika kita menentukan pilihan dan ternyata pilihan itu kebaikan, itulah Intinya istikharahnya. dipermudah. Kalau udah Itulah dipermudah. dituntun sama Allah bahwa saya tuh pengennya sekolah di luar negeri nih. Udah istikharah dan lain-lain. Nggak bisa-bisa dong, nggak jadilah. Berarti- Ini nggak jadilah. Jadi pandemi lah. Udah datang ke sana tiba-tiba corona. Balik lagi misalnya. Berarti istikharahnya jawaban dari Allah bukan yang cocok sekolah di luar negeri. Oh, Itu maksudnya. gitu. Bukan tiba-tiba jadi mimpi. Wah, mimpinya saya jadi sekolah di sini. Enggak, gitu. Karena betapa jarangnya orang yang kemudian dikasih mimpi. Jarang ya Ustadz. Waduh, itu rezeki banget ya kalau dikasih mimpi. Makanya Dan mimpi itu juga belum tentu loh. Iya. Ini ya saya sambung. Mimpi itu terkadang juga satu gangguan atau godaan dari setan. Setan. Iya, Iya benar tuh setan. betul. Benar, Ustadz. Karena setan itu bisa masuk ke dalam mimpi dan mengganggu kita. Nah, karenanya jangan mentakwil mimpi gitu. Mengartikan mimpi, mentakwil itu. Mengartikan mimpi sembarangan karena memang para nabi pun Nabi Yusuf ya alaihissalam yang mempunyai keutamaan untuk mentakwil mimpi. Karena dalam kisahnya kan jelas ya Nabi Yusuf selalu di dalam mimpinya beliau mendapatkan jawaban. Tapi yang lain-lain enggak. Enggak ya. Yang lain-lain enggak. Jadi Makanya saya artinya mikirnya aneh juga Ustadz. Misalkan kita istiqoroh nih, misalnya pasangan. Nah kita kan biasanya kalau lagi jatuh cinta tuh kan kebawa Mimpi. apa ya Karena- bunga tidur. Iya, betul. kepikiran. Kepikiran. Iya. Terus Di kita bawah alam sadar kan jadinya. mendeskripsikan, oke nih jodoh gua gitu. Iya, betul. Kebayang nggak gini? Dia lagi kasmaran, jatuh cinta gitu. Wah, keingetnya si ininya kan, pasangannya ini calon. Tiba-tiba dia nonton film horor, ya. Iya. Kemudian dia isi horor. Karena film horornya menakutkan, yang kebawa mimpi yang menakutin loh. Nah, jadi jawaban isi horornya yang mana? Nah, kan jangan begitu cara mikirnya. Lain gitu. Jadi nggak semuanya kemudian mimpi itu sebagai jawaban. Enggak. Dan jangan kemudian terlalu berharap saya nggak mimpi-mimpi berarti Allah nggak kasih jawaban. Bukan itu. Gini. Kalau dalam Al-Quran itu sebutkan ini, wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, jadi kalau kita lihat, kita ini takwa aja sama Allah kata Allah. Kamu bertakwa aja sama Allah, artinya takwa itu kan menjalankan perintah Allah gitu ya. Jangan bikin-bikin dosa, maksiat, lakukan kebaikan-kebaikan, itu takwa maksudnya secara sederhana ya, yang anak-anak muda tak pahami begitulah. Ya, terlalu berat nanti pusing juga gitu. Pokoknya jangan lakuin dosa lah, yang kalian tahu dosa itu jangan lakuin. Yang kalian tahu itu baik, lakukan yang baik-baik. Itu takwa itu. Ya, nah, kalau kalian bertakwa kata Allah, masalah sesulit apapun Allah akan kasih jawabannya. Allah akan kasih jalan keluarnya. Sesulit apapun. Seringkali ya kalau kalian ini, kita ini semuanya, kita punya masalah. Dan kita pusing sebetulnya nyelesainnya gimana. Benar. Tapi selesai juga tuh masalahnya. Iya, Kenapa kok bisa selesai? Tiba-tiba ada orang datang bantuin. Nah tiba-tiba aja. Tiba-tiba ada ini dibantuin, tiba-tiba selesai. pertolongan gitu Kenapa ya. itu? Itu pertolongan Allah sebetulnya. Dari kebaikan yang kita lakukan. Oke. Berarti harus banyak-banyak berbuat baik. Waryarzuqhu, dan masalah rezeki Allah akan datangkan dari yang kita nggak duga. Gitu. Jadi makanya tadi istikharah itu salah satu bentuk dari ketaatan. Kamu bayangin aja orang maksiat, ngelakuin yang nggak beres, tiba-tiba gua mau nentuin jodoh nih, gua istikharah. Kira-kira jadi nggak itu istikharahnya? Oh, tiap hari maksiat, gimana mau jadi? Coba bayangin, ini imajinasi kita aja. Gak pernah sholat gitu. Nggak pernah tiba-tiba. sholat. Sholatnya istikharah doang, Iya. sholat sunnahnya. Kebayang nggak? Wajib ditinggalin nih. Subuh, aduh males bangun. Lagi subuh. Zuhur, keburu pergi. Asar, mau sholat di jalan, males. Ya nanggung. Maghrib, aduh gua lagi istirahat tuh maghrib. Mepet. Isya ngantuk. Isya ngantuk banget. Ngantuk. Kebangun jam 1.
gue istikharah dah. Kebayang nggak? Yang wajib jelas-jelas itu nggak dilakuin, istikharah dilakuin. Kira-kira bakal dapat nggak? Nah itu dia. Fix enggak. Iya kan? Udah pastilah kalau kita Tapi lihat. kalau istikharah yang jawabannya dari mimpi itu gimana Ustadz ngebedainnya kalau itu ternyata jawaban dari istikharah kita bukan mimpi godaan? Ada, tentu gini. Mimpi orang-orang yang soleha. Tapi siapa orang yang berani menyatakan dirinya soleh ya? Iya. Dalam kondisi soleh sebenarnya loh. Bukan saya soleh, nama saya soleh kan bukan begini. Tapi orang yang kondisi dalam kesolehan, soleha, mimpinya itu 1/60 dari wahyu kenabian. Makanya kalau kiai itu mimpi yang soleh banget kan kiai itu udah nggak urusan macam-macam gitu. Itu kadang-kadang memang satu petunjuk. Tapi kan beliau ini sudah ketakwaannya sudah jelas, kesolehannya sudah jelas. Iya benar. Nah jangan kita samain kita sama kiai gitu loh. Waduh, jauh banget. Ya kan makanya kalau kita mimpi, tar dulu ini mesti ditabayun, diklarifikasi artinya. Mimpi kita nih mimpi memang petunjuk atau mimpi tadi tuh Bunga tidur ya. bunga tidur aja atau bahkan gangguan setan tadi. Kan bahaya banget tiba-tiba ke mimpi, set, deh. Kenapa yang ke mimpi tiba-tiba saudara gitu ya, yang nggak boleh dinikahin tiba-tiba ke mimpi gitu. Wah kayaknya gue harus nikah, nggak mungkin kan? Nauzubillah min dzalik, nggak mungkin kan? Jadi dilihat dulu sesuatu yang mimpi itu bertentangan dengan yang namanya syariat atau enggak. Tiba-tiba mimpi, wah gue lagi minum khamar nih, kayaknya petunjuk gue harus minum khamar, iya nggak? Ngawur kan? Ngawur banget. Udah makin aneh mengatasnamakan istikharah. Iya kan? Kayak gitu. Makanya saya mau lurusin aja, ini karena anak-anak muda nih kan mesti paham dulu. Iya benar. Kalau mimpi yang nggak beres, udah walaupun dia sholat dulu, itu pasti udah gangguan setan. Karena mimpinya nggak beres, gitu. Nah sekarang ada orang yang istikharah mimpi, ke mimpi tiba-tiba sesuatu yang buruk. Dia meyakini bahwa yang buruk ini akan jadi gitu. Nah, akhirnya dia tersugesti sama keburukan ini. Nah, ini berbahaya. Makanya kalau mimpi sesuatu yang buruk, langsung mohon perlindungan sama Allah. Bahwa ini adalah satu bentuk gangguan setan. Ya Allah, jauhkan saya dari bala bencana dan mara bahaya ini. Gitu. Nah, ini nih tips-tipsnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kembali lagi ke masalah jodoh sih, jangan tiba-tiba istikharah mimpinya bintang film luar negeri. Gimana caranya gitu? Jauh ya. Iya. Habis itu Nasya nih, gitu. Langsung hubungin gitu. Nasya nih kan tidur gitu. Bangun-bangun, aduh, gua mimpi. Mimpinya siapa? Drama Korea. Tiba-tiba yang mimpi drakor gitu. Habis Kan. nonton drakor sebelum Habis nonton tidur. drakor. soalnya.